Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam perenungan kebenaran firman Allah. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami umat-umat-Mu. Hari ini kami tetap ada dan ada dalam naungan Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebelum kami menerima kebenaran firman Allah, sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami sanggup untuk menangkap isi hati Tuhan, menangkap kehendak dan rencana Tuhan yang berlaku atas kami semua. Pimpin dan urapan-Mu mengalir bagi hamba-Mu, supaya hamba-Mu berbicara, itu semuanya yang keluar adalah kebenaran firman Allah. Dan itu adalah makanan terbaik bagi rohani umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami dengar dan sambut kebenaran firman Allah, mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini saya rindu untuk membawa saudara-saudara untuk melihat satu kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Sekali lagi, Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai 19. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menarik sekali kalau saudara dan saya melihat tentang Habakuk. Memang cerita dari Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 19, landasannya ada di ayat-ayat sebelumnya, mulai dari pasal yang pertama. Ketika Nabi Habakuk sedang melihat keadaan pada waktu itu, bagaimana Nabi Habakuk berkata bahwa ada penindasan, kemudian hukum muncul terbalik, tidak ada keadilan, dan banyak hal yang sedang terjadi melanda pada waktu itu. Ada kejahatan, ada tindakan tidak bermoral dari manusia, dan banyak hal. Nah, Bapak Ibu, karena hal-hal itu kemudian Allah memperlihatkan kepada Nabi Habakuk apa yang dia rancangkan di hari-hari kemudian. Karena untuk mengatasi masalah itu, maka Allah memang tidak dijelaskan dalam Nabi Habakuk, dalam kitab Habakuk, bagaimana Allah menceritakan kepada Habakuk. Tetapi Allah dengan berbagai macam cara bisa menceritakan bagaimana atau apa yang akan dikerjakan Allah kepada seorang nabi. Apakah lewat visualisasi, lewat penglihatan, lewat mimpi dan sebagainya, lewat sebuah suara. Tetapi yang jelas dalam kitab ini bahwa Allah menceritakan, Allah memberitahukan kepada Habakuk tentang serentetan suatu sejarah, satu peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan ketika Nabi Habakuk melihat apa yang akan terjadi mengenai bangsanya, memang cerita tentang Habakuk adalah satu nubuatan. Bagaimana kemudian digenapi lewat penyerangan Babel menyerang Yehuda, ataupun Asyur, bangsa Asyur yang menyerang kerajaan Israel Utara. Nah, saudara-saudara, tetapi ketika itu dialami oleh Habakuk,
Firman Tuhan mencatat di sini. Habakuk berkata, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika mendengarkan sebuah kabar sukacita dan sebagainya, kita begitu senang, enak sekali mendengarkan kabar-kabar sukacita. Tetapi ketika mendengarkan hal-hal yang begitu mengerikan, seorang nabi, yaitu Nabi Habakuk, ketika dia melihat konsekuensi dari kehendak dan rencana Allah yang harus terjadi, firman Tuhan katakan dia gemetar mendengar bunyinya, menggigil bibirnya, tulang-tulangnya seakan-akan kemasukan sengal, dan gemetar di tempat ia berdiri. Berapa banyak saudara-saudara yang mengalami hal-hal seperti ini? Pernah mendengar kejadian-kejadian, satu peristiwa yang begitu mengerikan. Bahkan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sedang masih diperhadapkan dengan masalah yang sama, pandemi corona. Dan sepertinya ini membuat banyak orang menggigil, membuat banyak orang gemetar, membuat banyak orang ketakutan dan khawatir. Ini yang dialami oleh Nabi Habakuk. Tetapi hari ini saya ingin membawa saudara kepada kebenaran firman Allah. Mengenai dengan kita belajar dari apa yang dikerjakan oleh Habakuk, bagaimana ia mengubah ketakutan menjadi ketenangan, bagaimana ia mengubah kekhawatirannya dan mengisinya dengan ketenangan. Dia mengeluarkan segala ketakutannya dan mengisi hatinya dengan ketenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini penting sekali untuk saudara dan saya yang sedang menjalani hari-hari ini, khususnya kita sedang melawan penyebaran pandemi corona ini bersama-sama dengan pemerintah dan tenaga medis yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin saudara-saudara ada banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Apakah mengenai bagaimana itu proses penyebarannya, ataupun dalam ekonomi kita yang sekarang semakin sulit, bahkan ya pertumbuhan ekonomi Indonesia, perekonomian kita pribadi yang mungkin dengan hal ini itu dan sangat berpengaruh besar, membuat saudara dan saya bagaimana masa depan kita, bagaimana hari-hari ke depan, bagaimana pekerjaan, bagaimana bisnis, bagaimana usaha kita, bagaimana keluarga, bagaimana kesehatan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara mengalami hal-hal yang demikian, dan kemudian itu menjadikan satu perasaan khawatir, bahkan ada ketakutan dalam hidup saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, ketakutan, kekhawatiran adalah proses manusiawi. Tetap ini juga dihadapi oleh Habakuk. Ini dialami oleh seorang nabi yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara dan saya, mungkin kita tidak akan bisa menghindar dari ketakutan, dari kekhawatiran. Tetapi ada dua hal yang ingin saya bagikan. Apa yang dilakukan oleh Habakuk yang kemudian menggantikan ketakutan dalam hatinya, berhasil menggantikan posisi ketakutan dengan ketenangan yang kemudian itu bisa membuat dia kuat. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara kita harus tenang? Karena Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan Yesaya pasal 30. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Di sana firman Tuhan katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata penting sekali untuk tinggal tenang. Penting sekali untuk saudara dan saya hidup di dalam ketenangan. Nah, Nabi Habakuk berkata, ketika dia gemetar, ketika dia menghadapi kabar yang begitu mengerikan, firman Tuhan katakan, Nabi Habakuk berkata, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 tadi dikatakan bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Penting sekali untuk saudara dan saya tenang hari-hari ini. Tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Karena dalam ketenangan ada kekuatan. Tapi kemudian saudara dan saya bertanya, bagaimana untuk kita bisa tenang? Bagaimana untuk saya bisa tenang dalam kondisi, dalam keadaan yang seperti ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara, Habakuk bisa menenangkan dirinya. Bagaimana Nabi Habakuk bisa menenangkan dirinya? Ini dua hal yang dilakukan oleh Habakuk sehingga dia bisa menenangkan dirinya. Yang pertama dikatakan di sini, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Yang pertama, Anda jangan menunggu ketenangan itu datang. Ketenangan tidak datang dari mana-mana. Karena tenang adalah sebuah keputusan. Habakuk memutuskan untuk tenang. Habakuk memutuskan untuk tinggal dalam ketenangan. Karena ketenangan adalah sebuah keputusan. Itu bukan sesuatu yang harus dicari di mana-mana. Tidak akan saudara dan saya ketemu yang namanya tenang. Banyak orang mencari tempat-tempat tertentu, tempat-tempat yang lain. Mereka lari dari masalah, lari dari keadaan mereka, mencoba-coba untuk mencari ketenangan. Tapi dimanapun mereka pergi, mereka tidak bisa menemukan ketenangan. Karena ketenangan adalah sebuah keputusan. Artinya bahwa saudara dan saya yang harus memutuskan kita mau tenang atau mau takut. Saudara yang harus memutuskan saudara mau tenang atau tidak. Habakuk memutuskan untuk dia tenang. Sekalipun ada ketakutan, dia memutuskan dirinya untuk tenang. Bagaimana bisa Habakuk bisa memutuskan, mengambil keputusan untuk tenang? Ada tiga hal tiga faktor yang membuat Nabi Habakuk bisa memutuskan untuk tenang. Dan keputusan itu bisa sukses, bisa berhasil. Keputusannya bisa berhasil, bisa menghasilkan ketenangan dalam tekanan hidupnya. Yang pertama adalah ia mengerti tentang kehendak Tuhan. Kalau saudara nanti bisa membaca keseluruhan kitab Habakuk, dari serangkaian peristiwa yang diberikan Tuhan, yang diberitahukan Tuhan dalam hidupnya, dia kemudian mengerti dan memahami maksud dan rencana Tuhan. Dan dia tahu bahwa kehendak Tuhan ini tidak akan selesai. Kehendak Tuhan ini tidak akan bisa dipending. Kehendak Tuhan ini tidak akan dibatalkan. Dan dia mengerti kehendak Tuhan di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Yang kedua, ia mengerti tentang perannya. Ia mengerti tentang panggilannya. Oh, ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya dia. Begitupun juga dengan saudara dan saya. Ketika kita mengerti tentang panggilan kita, kita mengerti tentang peran kita. Lakukan peranmu, lakukan peran saudara. Dan biarkan Tuhan melakukan pekerjaannya. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan pekerjaannya. Mengenai masalah yang sedang terjadi saat ini, biarkan Tuhan bekerja. Tugas saudara dan saya juga harus bekerja dalam jalan kemanusiaan, bekerja dalam rumah tangga kita, bekerja dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara sedang kerjakan, kerjakan semua itu. Tentu ada hal-hal yang saudara dan saya harus usahakan, lakukan yang terbaik. Ketika hari ini saudara harus ada di rumah, maka kerjakan semua itu. Apa yang harus saudara dan saya kerjakan, kerjakan itu. Itu adalah bagian kita, itu adalah bagian saudara. Soal yang lain, biar Tuhan yang mengerjakan. Nah, kemudian yang dilakukan juga, yang faktor yang ketiga yang membuat Habakuk kemudian bisa sukses dalam keputusannya soal ketenangan, yaitu ia percaya bahwa dalam hidupnya rencana Tuhan sedang bekerja. Jadi tiga hal ini, ia mengerti tentang kehendak Tuhan, apa yang sedang terjadi ia paham. Kalau saudara belum mengerti tentang apa yang sedang terjadi hari-hari ini, buka Alkitab saudara dan mulai belajar kehendak Tuhan. Dengarkan kehendak Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Yang kedua, mengerti tentang apa yang saudara dan saya harus lakukan. Dan yang ketiga, percaya bahwa hidup saudara dan saya ada dalam tangan Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Dan kemudian tiga hal inilah saudara dan saya sanggup untuk mensukseskan keputusan kita, keputusan saudara dan saya. Ketika sekarang kita memutuskan untuk tenang, memutuskan untuk melepaskan segala kekhawatiran, melepaskan segala masalah, dan memutuskan untuk tenang.
3 hal ini yang harus saudara lakukan. Ini soal yang pertama. Habakuk memutuskan untuk hidup dalam ketenangan. Dan yang kedua, bagaimana untuk saudara dan saya bisa tenang dalam hati dan hidup kita. Sesudah pertama memutuskan hidup saudara dan saya untuk tinggal dalam ketenangan. Dan yang kedua, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Yang kedua, izinkan ketenangan yang dari Tuhan. Izinkan damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hidup saudara dan saya. Izinkan damai sejahtera itu masuk dalam hati saudara. Jadi yang pertama, putuskan untuk tenang. Yang kedua, biarkan damai sejahtera Tuhan itu memerintah atas hati dan hidup saudara dan saya. Ketika Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir dengan apapun juga. Tidak usah khawatir dengan apapun juga. Izinkan damai sejahtera Tuhan. Itulah roh Allah itu sendiri. Roh Allah sendiri izinkan untuk bekerja dalam hidup saudara dan saya. Buka hati dan pikiran saudara untuk Tuhan. Buka hati kita untuk Tuhan. Dari tempat saudara berada, dimanapun saudara berada, saudara tundukkan kepala, buka hati dan pikiran saudara, dan biarkan roh Allah bekerja. Allah akan memberikan kekuatan dalam hidup saudara. Yang pertama, putuskan kehidupan saudara untuk hidup dalam ketenangan. Lepaskan segala kekuatan, lepaskan segala kekhawatiran. Yang kedua, minta Roh Kudus untuk memberikan damai sejahteranya bagimu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang membuat Yesus tertidur di tengah badai. Ketika di saat banyak orang ketakutan. Ketika murid-muridnya takut ketika mereka sedang ada di dalam sebuah perahu yang diombang-ambingkan oleh angin sakal. Ketika semua dalam keadaan takut dan gemetar. Ketika orang mencari Yesus, Yesus sedang tidur dalam damai sejahtera yang luar biasa. Damai sejahtera yang sanggup membawa saudara dan saya untuk melangkah dalam segala situasi dan keadaan yang terburuk sekalipun. Percayalah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran. Saya percaya hari-hari ini adalah hari yang tepat saudara dan saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Putuskan untuk tenang. Don't be panic. Jangan takut, jangan panik, jangan khawatir. Tetap lakukan bagian saudara. Tetap lakukan apa yang harus saudara dan saya lakukan. Dan yang kedua, biarkan damai sejahtera Tuhan, biarkan roh Allah memerintah dalam hati saudara dan saya. Selama ini ada saudara yang mulai jauh dari Tuhan. Saudara mulai kehilangan resonansi dengan Tuhan. Hari-hari inilah hari-hari yang terbaik. Kembalilah, bersatulah dengan Tuhan. Dekatkan diri saudara dengan Tuhan. Lakukan apa yang harus saudara lakukan dalam kemanusiaan. Dan yang kedua, dekatkan diri saudara dengan Tuhan. Saya percaya kuasa dan kemurahan Allah itu tidak pernah berubah. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan saudara, menguatkan saudara untuk sama-sama kita melewati badai masalah ini. Dan dari semua ini, nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya dengan proses yang sedang terjadi di dalam firman Allah. Ada banyak sekali kasus-kasus masalah-masalah nasional di dalam Alkitab yang diangkat. Bagaimana Allah sedang memproses sebuah bangsa. Allah memproses dunia ini. Dan setiap masalah yang besar terjadi, selalu di sana ada Allah yang sedang bekerja dengan kehendak dan rencana. Saya percaya hari-hari ini kehendak dan rencana Tuhan sedang dikerjakan oleh Allah sendiri. Biasanya setiap wabah, masalah nasional, bahkan ini sudah bersifat dunia, selalu di sana
yang Allah inginkan. Dia sedang bekerja seperti ini untuk menarik perhatian dunia, menarik perhatian saudara dan saya, menarik perhatian Indonesia, untuk mata kita menatap kepada Tuhan, mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Tetap diam, tetap tenang, lakukan apa yang harus saudara dan saya lakukan, dan biarkan Roh Allah bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Puji dan syukur kami datang kepadamu ya Tuhan, mempersembahkan pujian dan syukur ini. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami senantiasa. Engkau memberikan kekuatan bagi kami semua. Engkau memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, memelihara hati dan pikiran kami. Dan kami sanggup untuk melewati segala masalah, sekalipun apapun yang sedang terjadi, seberat apapun, sebesar apapun masalah. Sekarang kami mengerti, dalam ketenangan dan percaya kami, di situ ada kekuatan bagi kami. Kekuatan kami terletak dalam ketenangan kami. Sekarang kami tenang. Kami tenang karena kami bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran firman Allah ini. Kami percaya kuasa-Mu menyertai umat-umat-Mu, menyertai jemaat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Terima kasih Tuhan. Kami dengar kebenaran firman Allah, kami sambutnya dengan bersukacita, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera. Shalom.